Ya, selamat malam. Setelah hadir bersama kita Mas Alif Iman Nurlambang. Apa kabar Mas Alif? Kabar baik, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya nyari-nyari linknya. Oh gitu. Iya, ketilep oleh banyak Iya, sekali itu, iya. banyak sekali WA. Oke. Ya, selamat malam juga Mbak Ayani. Teh Yani, Teh Ayu. Di Papulis dulu. Jawab debat aja nah. Jaga pemilu. Nah, itu putranya siapa itu? Mau ikut jaga pemilu ya? Ya. Pemilu jaga suara kita. Ada cewek aja enggak. Ya, Mbak Teh Ayu sudah terlihat. Mohon maaf Mas Jeka. Ya, untuk teman-teman yang suaranya masih bocor, tolong di unmute Mas. AI kita bisa mulai sekarang atau kita masih menunggu? Dimulai aja, Mbak. Oh ya, ya. Dan ada beberapa soalnya yang satu akun bareng-bareng. Bentar saya cek yang Mbak Fitria sudah ada ya? Ada, sudah ada. Iya. Salam Mbak, Oh ya. kenal saya Villa. Oh iya, terima Ya. kasih Mbak Salam Fitria. kenal Mbak Siti. Mbak Ina Salam panggilannya kenal apa juga. Mbak? Mbak Siti. Iya, terima kasih. Baik, kayaknya karena sudah eh, berkumpul semua pada kesempatan malam hari ini, kita akan mulai ya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam namo buddhaya, warahmatullahi salam kebajikan. wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu, mbak-mbak, teman-teman dari PEKA, Perempuan Kepala Keluarga, baik yang dari Federasi Serikat PEKA maupun dari Yayasan PEKA. Pada kesempatan malam hari ini, kita bertemu antara teman-teman dari PEKA dengan jaga pemilu, ya. Mungkin kenapa kemudian kita bertemu malam hari ini, ya tentunya karena kita semua juga sudah memahami pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Nah, sebagai masyarakat sipil, terutama perempuan yang juga aktif bergelut di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sipil, tentunya kita juga tidak ingin tinggal diam, ya, dan ingin kemudian berpartisipasi aktif di dalam pesta demokrasi Indonesia di tahun 2024. Nah, apa saja yang kemudian kita bisa kontribusi dalam pemilu tahun 2024 ya. Kalau yang saya lihat ke teman-teman Federasi Serikat PEKA, banyak juga teman-teman perempuan yang mencalonkan diri sebagai caleg ya. Selamat kepada ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan-perempuan hebat yang sudah berani maju di dalam kancah politik Indonesia ya untuk mencalonkan diri sebagai caleg di dalam pemilu tahun 2024. Tentunya ini menjadi kontribusi positif ya karena bagaimanapun di dalam proses demokrasi kita ya afirmasi action ya atau afirmasi aktif bagi perempuan dengan pemberian kuota 30% bagi perempuan itu adalah sebuah hal yang menjadi ini ya keberhasilan kita di mana di era sebelumnya mungkin belum diberikan tapi kemudian pasca reformasi ya kuota 30% bagi perempuan ini diberikan oleh pemerintah yang tentunya harus kita maknai gitu. Nah, tetapi mungkin di antara teman-teman PEKA ya di luar ibu-ibu yang hebat mungkin ada juga yang
partisipasi politiknya mungkin belum pada tahap tampil sebagai caleg atau kemudian tampil sebagai orang-orang yang berada di muka gitu. Nah, kata Mas Alif Iman Nurlambang nih dari Jaga Pemilu, selemah-lemahnya iman, ya, partisipasi aktif politik kita itu ya kita menjadi pengawas pemilu, gitu kan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil. Nah, oleh karena itu kami dari Jaga Pemilu beserta dengan teman-teman dari Federasi Serikat PK pada kesempatan malam hari ini ingin silaturahmi, ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi pengetahuan ya dengan ibu-ibu PK ya tentang bagaimana kemudian partisipasi perempuan di dalam Jaga Pemilu. Nah, untuk membuka acara ini ya, saya selaku moderator akan mencoba membacakan rundown acara pada kesempatan malam hari ini. Pada malam hari ini acara akan dibuka, tentunya saya sebagai moderator sudah membuka acara secara otomatis ya. Dan tentunya setelah pembukaan ini nanti akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Yayasan PK yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Fitria Vilasahara. Beliau adalah selaku co-director Yayasan PK. Nah, tadi Mbak Fitria ya sudah memperkenalkan diri ya. Kemudian setelah sambutan nanti kita akan berlanjut ke pemateri atau narasumber. Sudah hadir bersama kita ada 2 narasumber yaitu Mas Alif Iman Nurlambang dan Mbak Ai Yani dari Federasi Serikat PK. Nah, saya minta nanti mungkin Mbak Ai Yani yang akan memberikan materinya terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu nanti Mas Alif Iman Nurlambang akan menyusul memberikan presentasi materinya gitu. Nah, selanjutnya nanti di sesi malam hari ini ya, saya ingin mengajak mbak-mbak, ibu-ibu ya untuk sedikit bergembira lah ya gitu. Jadi sebelum sesi tanya jawab ya, nanti kita akan sedikit memberikan kuis dan games ya bagi ibu-ibu gitu kan supaya kemudian kita sedikit ada refreshing gitu ya. Nah, terus kemudian nanti kuisnya apa, hadiahnya apa, nah nanti akan disampaikan setelah pemaparan pemateri dan sebelum pertanyaan. Jadi nanti sebelum sampaian bertanya atau ibu-ibu bertanya gitu kan, kita refreshing dulu, tapi jangan lupa bagi yang sudah ingin menyampaikan pertanyaan, siap-siap untuk menyampaikan pertanyaan begitu. Terus nanti yang setelah acara quiz dan games ya, kita kemudian akan ada closing statement dari para narasumber dan terakhir kita akan ditutup mungkin dengan doa bersama begitu ya. Nah, itu rundown acara yang mungkin akan kita lewati pada kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya saya Siti Rubaidah selaku moderator dari Jaga Pemilu memperkenalkan diri. Mohon maaf karena tadi sebenarnya saya meminta Teh Mipna untuk memandu moderator, tapi Teh Mipna memberikan informasi minggu depan gitu. Jadi kami memberanikan diri untuk kemudian berbicara di hadapan mbak-mbak dan ibu-ibu semuanya. Semoga berkenan begitu. Nah, selanjutnya waktu dan tempat kami sampaikan kepada Mbak Fitria Vilasahara, Co-Director Yayasan PK untuk memberikan sambutan. Pada waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Siti. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alif Iman Nurlambang dan Mbak Siti Rubaidah beserta tim jaga pemilu yang saya hormati, teman-teman pengurus Federasi Serikat PK Indonesia, ibu-ibu komunitas PK, rekan-rekan Yayasan PK dan juga pegiat gerakan PK yang saya banggakan, merupakan kehormatan nih bagi kami Yayasan PK dan juga bersyukur ya dapat
bekerja sama dengan tim jaga pemilu dan juga rekan-rekan Federasi Serikat Peka Indonesia, sehingga forum pada malam hari ini bisa kita selenggarakan guna memperkuat peran masyarakat sipil, terutama peran partisipasi perempuan dan komunitas marginal dalam pemilu 2024, termasuk dalam pemantauan pelaksanaan pemilu yang kita harapkan bisa berjalan jujur dan adil. Nah, untuk itu atas nama Yayasan Peka saya mengucapkan apresiasi pada peserta yang tetap bersemangat meskipun pada malam hari ini ibu-ibu perempuan kepala keluarga dan juga rekan-rekan pegiat gerakan Peka. Juga ucapan terima kasih tentunya pada tim federasi dan tim jaga pemilu yang memungkinkan forum malam ini bisa terlaksana. Nah, kami Yayasan Peka meyakini bahwa proses pemilu yang inklusif, berjalan jujur dan adil menjadi landasan terwujudnya masyarakat yang demokratis. Hal ini tidak dapat terpenuhi tanpa partisipasi aktif dari seluruh warga negara, tentunya seluruh warga komunitas, termasuk perempuan kepala keluarga dan komunitas marginal lainnya. Untuk itu bersama-sama mari kita melakukan pemantauan proses pemilu yang berjalan. Apalagi dalam pemilu 2024 ini 50% lebih suara akan berasal dari suara perempuan. Artinya perempuan menjadi bagian penentu kualitas demokrasi yang bisa diraih lewat proses pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu saat Mas Taufik Rinaldi menghubungi saya, meminta Peka bergabung dalam gerakan jaga pemilu ini, kami menyambut baik menyambut dengan semangat, karena ini sebuah jalan nyata, jadi kita untuk berkontribusi secara nyata, gerakan perempuan kepala keluarga mengawal pemilu 2024, mengawal penegakan demokrasi Indonesia. Jadi untuk itu webinar relawan pemantau pemilu malam ini sangat penting kami rasakan, karena ini salah satu agendanya yang kami pahami adalah bagaimana mensosialisasikan penggunaan platform berbasis online untuk pemantauan pemilu 2024. Nah, ini sangat penting untuk bisa disosialisasikan khususnya di komunitas teman kepala keluarga, karena kami bekerja di lebih dari 1.700 desa di 102 kabupaten dan 27 provinsi. Tentunya ini akan menjadi itu tadi kontribusi nyata bagi kami untuk bisa ikut memantau pemilu bisa berjalan jujur dan adil. Nah, yang saya pahami ini akan dilaksanakan 4 kali webinar semacam ini. Untuk malam ini terkhusus bagi komunitas Peka di wilayah kawasan Jawa. Jadi berharap sebenarnya ibu-ibu yang hadir di sini merepresentasikan dari 34 kabupaten dan 6 provinsi di kawasan Jawa, tapi tadi berdasarkan informasi diwakili 16 kabupaten, dan saya rasa mungkin nanti informasi ini akan tetap bisa bergulir di komunitas Peka yang mungkin malam hari ini tidak hadir, dan mudah-mudahan proses pemantauan ini bisa berjalan. Dan webinar berikutnya kita akan laksanakan kalau nggak salah di tanggal 24 Januari, terus di 31 Januari, dan juga di 7 Februari dengan kawasan yang berbeda. Jadi yang kedua nanti akan menghadirkan representasi komunitas Peka di Sumatera. Kita punya perwakilan, mudah-mudahan bisa diikuti 26 kabupaten di 7 provinsi di Sumatera. Dan yang ketiga nanti kawasan Kalimantan dan Sulawesi, itu ada 19 kabupaten di 10 provinsi di kawasan Kalimantan dan Sulawesi. Yang terakhir nanti rencana di 7 Februari akan menghadirkan representasi dari 4 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Nah, kami berharap acara malam hari ini dapat berjalan lancar. Nah, ibu-ibu komunitas Peka yang hadir dapat mengikuti dengan baik, dan juga mungkin sambungan koneksi internetnya juga bagus, sehingga dapat mengikuti penjelasan yang akan diberikan oleh narasumber secara komprehensif.
dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkontribusi untuk menjaga pemilu ini untuk berjalan jujur dan adil hingga proses pemilu selesai. Mungkin itu sambutan dari saya. Sekali lagi selamat. Terima kasih pada tim jaga pemilu dan saya dan juga teman-teman Federasi Serikat Peka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Fitria atas sambutannya. Ya, tadi saya mencatat bahwa ternyata suara perempuan di dalam pemilu tahun 2024 bahkan di pemilu-pemilu sebelumnya itu sangat urgent ya, karena kita itu adalah 50% dari suara pemilih di Indonesia. Jadi kontribusi perempuan di dalam perpolitikan kita memang cukup penting ya, gitu. Sehingga kemudian partisipasi aktif dari perempuan-perempuan, terutama komunitas yang bergabung di dalam PEKA atau perempuan kepala keluarga ini juga sangat penting. Terima kasih Mbak Fitria atas sambutannya. Gilirannya sekarang kami ingin mengundang Teh Ai ya untuk kemudian menyampaikan apa yang kemudian ingin disampaikan kepada ibu-ibu perempuan kepala keluarga. Bagaimana perempuan kepala keluarga bisa kemudian berkontribusi di dalam pemilu tahun 2024 ya, dan kemudian istilahnya bagaimana kemudian ya perempuan juga ikut bisa terlibat di dalam proses-proses pengawasan terhadap pemilu, karena kita mungkin sudah menjadi rahasia umum ya bahwa tahun politik tahun pemilu 2024 ini ya rentan sekali dengan kecurangan ya, baik itu kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu, bahkan kemudian terlihat ada indikasi kecurangan yang bisa kita lihat terstruktur, masif, dan sistematis mungkin seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ya kami minta Teh Ai untuk kemudian bisa menyapa ibu-ibu ya dan kemudian memberikan pemaparannya. Kepada Teh Ai, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ruth atas waktunya. Mungkin ini lebih ke pengantar sih sebenarnya ya, Mbak Ruth. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Alif Immanuel Lambang beserta tim dari Jaga Pemilu. Yang saya hormati pimpinan lembaga Yayasan Peka, yang saya hormati Ketua Federasi Serikat Peka bersama tim, dan yang saya banggakan teman-teman dari komunitas Peka, serta hadirin semua yang sudah ada di dalam ruang Zoom ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diskusi melalui Zoom dengan tema Jaga Pemilu, Jaga Suara Kita. Sebelumnya, saya mewakili tim Federasi mengucapkan terima kasih pada Jaga Pemilu dan Yayasan Peka yang sudah menginisiasi kegiatan pada malam hari ini sampai 4 kali pertemuan ke depan. Jadi nanti minggu depan kita akan bertemu dengan kawasan Sumatera, minggu depannya lagi kita akan bertemu dengan Kalimantan dan Sulawesi, dan seterusnya itu dengan kawasan timur. Nah, karena seperti yang kita ketahui, pemilihan umum tahun 2024 sudah tinggal menghitung hari ya, tinggal 28 hari kalau nggak salah. Kurang dari 30 hari lagi kita akan menentukan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dan tentunya kita mengharapkan pemimpin dan juga wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan memang pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa memperjuangkan rakyat ya, bukan yang hanya memperkaya dirinya, keluarganya, ataupun individu tertentu.
Untuk itu pentingnya bagi kita sebagai pemilih menjadi pemilih yang cerdas dengan melihat rekam jejak calon pemimpin tersebut. Pemilihan umum secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Dan tentunya kita mengharapkan agar pemilu ini bersih, jujur, adil, dan kondusif tanpa kecurangan. Sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kita komunitas perempuan kepala keluarga sebagai bagian dari warga negara berkewajiban untuk ikut memantau dan menjaga proses pesta demokrasi ini. Mulai dari proses kampanye, proses pencoblosan, sampai nanti pendistribusian surat pemilu. Saya masih ingat di tahun 2019, saya juga sebagai KPPS pada saat itu, tapi juga ternyata di wilayah itu gitu gencarnya ya. Kalau kita melihat sekarang mungkin itu banyak sekali pelanggarannya yang kita temui gitu. Seperti misalkan pada saat-saat kita pertemuan-pertemuan gitu dengan caleg itu tidak bukan rahasia lagi kalau kita selalu diberikan amplop gitu pada saat pertemuan dengan baik dari caleg dari wilayah gitu ataupun dari DPRD pusat gitu. Nah, dan itu merupakan bagi masyarakat itu sebuah kayak udah ya ini musimnya gitu, bukan satu kesalahan gitu. Jadi dianggap biasa seperti itu. Dan juga ada juga tekanan-tekanan misalkan dari lembaga pemerintah seperti itu. Sehingga ya kalau sekarang mungkin ini bisa kita laporkan seperti itu karena punya ada jaga pemilu lah gitu, ada platformnya. Kalau dulu bingung nih kita mau ngapain gitu. Nah, mudah-mudahan dengan nanti kita bekerja sama dengan jaga pemilu ini ya kita bisa ikut berkontribusi gitu dengan melaporkan segala kecurangan, pelanggaran yang ditemui di wilayah seperti itu. Dan hal ini sejalan dengan visi Federasi Serikat Pekerja Indonesia untuk memperjuangkan martabat dan kedaulatan perempuan kepala keluarga secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera dan adil gender. Dan melalui misi Federasi PK untuk menyelenggarakan proses pendidikan kritis untuk penyadaran hak sosial, ekonomi, dan politik perempuan. Kita berharap dengan keterlibatan perempuan kepala keluarga dalam memantau pemilu bisa meminimalisir kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan umum 2024. Demikian pengantar dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh tim dari Jaga Pemilu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Teh Ai ya. Teh Ai tadi mencatat beberapa hal ya, bahwa ternyata peran perempuan di dalam proses pemilu atau proses demokrasi kita itu sangat penting ya. Bagaimana kemudian terciptanya pemilu ya, harapannya adalah terciptanya pemilu yang bersih, jujur, dan adil gitu. Nah, bagaimana juga kemudian dengan pemilu yang bersih, jujur, dan adil itu kita bisa mendapatkan pemimpin ya bangsa ini ke depan yang amanah. Nah, mungkin terkait peran perempuan ya, terutama perempuan kepala keluarga ya di dalam proses pemilu itu juga sangat penting yang tadi disampaikan oleh Teh Ai ya gitu. Nah, tapi di dalam prakteknya tadi Teh Ai menyampaikan bahwa memang ada beberapa tantangan ya di dalam proses-proses pemilu sebelumnya.
Tadi disampaikan bahwa ternyata di dalam proses pemilu sebelumnya tahun 2019 ya, THI juga menemukan banyak 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 sekali ya kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dan tantangan yang lain salah satunya adalah money politik begitu. Nah, ini juga tentunya menjadi hambatan kita ya, terutama perempuan-perempuan yang sebenarnya kita diberi ruang 30 kuota keterwakilan perempuan gitu kan. Tetapi pada akhirnya kesempatan itu kemudian seringkali abai atau kemudian hilang karena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh calon-calon perempuan, terutama perempuan dari akar rumput, seperti di komunitas peka itu yang dihadapi itu adalah masalah-masalah money politik gitu. Nah, akhirnya yang terjadi mungkin yang menjadi catatan banyak di dalam proses demokratisasi kita gitu kan, banyak perempuan-perempuan yang tampil di dalam proses pemilu gitu kan, yang terpilih di DPR maupun di DPR RI hanya perempuan-perempuan dari kalangan kelas menengah gitu kan, karena mereka yaitu tadi yang secara resource atau secara kemampuan finansial mereka lebih punya gitu. Nah, selain itu juga orang-orang yang di lingkar-lingkar kekuasaan gitu. Nah, tantangan money politik ini menjadi urgent, penting gitu kan. Nah, bagaimana kemudian peran perempuan kepala keluarga ya sebagai bagian dari masyarakat sipil ikut melakukan pemantauan agar kemudian kesempatan yang diberikan kepada perempuan akar rumput untuk tampil sebagai calon legislatif itu bisa terwujud begitu. Terima kasih Teh Ai atas paparannya yang sangat kompleks ya. Mungkin kita berharap di minggu yang akan datang kita bisa bertemu dengan komunitas Sumatera tadi ya, Teh Ai ya, Kalimantan, dan tadi mungkin ada Bali Musra mungkin seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya ya, waktu saya serahkan kepada narasumber kita yang kedua ya, telah bersama kita Mas Alif Iman Nurlambang ya. Mas Alif Iman Nurlambang ini adalah salah satu aktivis ya yang terkenal di Forum Juanda ya. Beliau juga pernah menggagas Kongko bareng Gus Durian ya. Mas Alif ini juga salah satu inisiator dari Jaga Pemilu. Nah, terus pada kesempatan malam hari ini, Mas Alif Iman Nurlambang mungkin ingin mengajak kepada ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di PEKA atau perempuan kepala keluarga ini, ya, untuk tahu seluk-beluk apa sih Jaga Pemilu, bagaimana kemudian kita melakukan Jaga Pemilu, gitu kan? Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan secara detail kepada Mas Alif Iman Nurlambang, gitu kan? Termasuk apa-apa saja yang bisa dilaporkan di dalam Jaga Pemilu. Bentuk kecurangan itu seperti apa? Nah, itu monggo nanti bisa dieksplor lebih lanjut oleh Mas Alif Iman Nurlambang. Kepada Mas Alif, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rubaida. Apa kabar Mbak Ai? Kemudian Ibu Fitri tadi. Ini Peka punya salam nggak nih? Dari Salam apa ya? Salam ada teman-teman. nggak salam Peka atau apa nggak ada? Salam semangat. Mantap. Kalau gitu sini. Kalau gitu tolong dibuka dulu nih mikrofonnya semua ya. Jadi kalau saya bilang salam perempuan, teman-teman menjawab kami kuat. Begitu ya. Lalu saya bilang apa kabar semua? Dijawab tetap asik. Bisa ya? Kami kuat tetap asik. Yes. Oke, dibuka dong. Mikrofonnya dibuka dong. Semua dong. Ayo dong. Ya. Ya kan? Mari kawan-kawan. Coba. Serikat Trenggalek. Oke. Nah, silakan. Udah buka semua nih ya. Salam perempuan. Kompak. Ulang dong. Buka dulu semua. Belum banyak nih yang dibuka semuanya. Salam perempuan. Kami kuat. Apa kabar? Tetap asik, gitu ya. Salam perempuan. Kami kuat. Apa kabarnya?
Tetap asik. Asyik. Mantap. Terima kasih. Oke, kita mute dulu mikrofonnya. Terima kasih ya teman-teman peka semua. Saya senang sekali ada di forum ini. Saya kenal peka saya kira hampir 20 tahun lalu ya. Betul ya Mbak Iya, kalau peka di 2001 ya, atau 2? Iya, 2001. 2001. Saya waktu itu peka ada di Subang, di Kerawang yang tempat saya datangi ya. Dan waktu itu simpanan teman-teman peka di BRI kalau nggak salah, banknya itu sudah ratusan juta. Nah, saya sempat cemas juga pada saat itu, apakah model yang sedang dikembangkan ini bisa berlangsung panjang atau tidak. Ternyata bukan cuma panjang ya, tapi juga ada di, tadi TAI bilang di 180 ya Teh? 180 102 kabupaten. 102 kabupaten dan sekian kota. Luar biasa. Jadi selamat untuk teman-teman peka semua. Ini kerja yang nggak mudah. Tapi itu menunjukkan apa yang tadi kita sampaikan dalam salam bahwa kita kuat. Perempuan itu kuat gitu ya. Dan ini kalau ini ya misalnya ngelihat Ibu Magdalena, Ibu Magdalena ini udah mengalami banyak sekali pengalaman gitu, dan beliau malam ini tampil ke kita dengan senyum yang lebar sekali, menunjukkan bahwa dia berhasil melewati banyak hal dengan kuat gitu ya. Teman-teman yang lain saya kira sama. Begitu juga gitu ya Ibu Nursia ya. Ibu Nursia Untung Daleng. Ini dari mana nih Bu? Nursia nih. Dari Sulut Pak. Oh ini Sulut ya? Pengurus ya. federasi. Oh ini FSPI ini forum pengurus Serikat Federasi Serikat Peka Indonesia. Oh Federasi Serikat Peka Indonesia. Salah satu pengurus Mas Alif. Di sana. Oke, salah satu pengurus. Ya. Mantap kalau gitu. Ya, di Sulut juga saya banyak sekali ketemu perempuan-perempuan yang kuat, perempuan yang hebat. Bukan saja soal ekonomi, tapi juga melewati situasi konflik sejak 99 ya, terutama di wilayah Poso, dan luar biasa juga di Palu, hebat-hebat. Nah, ibu bapak, ada bapak nggak sih? Nggak ada ya? Oke. Teman-teman semua, seperti yang tadi disampaikan TAI juga Mbak Rup, bahwa pemilu ke depan ini atau yang sedang kita lewati ini perlu partisipasi yang besar. Partisipasi itu kita. Bagaimana kita ikut di dalam proses pemilu ini, bukan cuma nanti tanggal 14 Februari mencoblos. Bukan. Mungkin ada yang sudah punya pengalaman di pemilu-pemilu lalu. Mungkin ada yang pernah jadi petugas KPPS di sini ya. Jadi cukup biasa melihat pemilu itu dan mengikutinya. Tapi ada yang gawat kalau kita bilang di pemilu 2024 ini, yaitu apa yang sebagian juga sudah cukup viral gitu ya. Mbak Fariha dari Jogja ini termenung, kenapa Mbak Fariha? Ini. Apa ya Mbak Fariha? Oke. Salam, selamat malam Mbak Fariha. Jadi banyak sekali yang viral yang diterima di handphone teman-teman semua, itu ada yang baliho diturunkan, videotron diturunkan, pasang spanduk berlebihan sampai di bukit yang sebetulnya ucapan selamat datang ke sebuah kota, itu juga ada baliho tertentu. Ada aparatur negara yang menyatakan dukungan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Rupa-rupa. Kegawatannya itu apa? Bahwa kita khawatir pemilu nanti itu, terutama pilpresnya, itu siapa pemenangnya itu sudah ditentukan. Nah, artinya apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah menunjukkan diri bahwa kita kuat. Warga itu kuat, mengawal pemilu ini supaya siapapun yang mau curang itu, dia pikir-pikir dulu. Karena diawasi oleh ratusan juta pasang mata. Nah, jaga pemilu tuh hadir, inisiatornya banyak sekali tokoh-tokoh bangsa inilah. Ada Pak Eri Riana Harja Pamekas, beliau adalah mantan wakil
Ketua KPK periode pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu kemudian ada juga yang mimpin kita tuh namanya Bu Natalia Subagio. Beliau juga perempuan yang dikenal bekerja cukup lama di dalam isu-isu anti korupsi. Jadi, dan ibu bapak lain yang ada di Jaga Pemilu, Mbak Rup juga ada di sana. Ini berniat untuk menjaga pemilu kita dari potensi atau dari peluang-peluang dicurangi. Nah, peluang-peluang dicurangi itu hanya bisa dicegah kalau kita ikut di dalam pemantauannya. Kalau ada yang curang, kita laporkan. Gitu. Kalau ada yang dianggap bahwa ini nggak boleh, kita harus berani laporkan. Dan saya yakin lah, teman-teman yang ada di sini semua itu adalah teman-teman yang berani. Karena gini kan, kita harus akui banyak juga warga kita tuh yang di medsos itu ribut cukup pedas gitu ya, berani menyampaikan banyak hal, tapi diminta untuk melaporkan satu pelanggaran, apapun ya, peristiwa bukan cuma pemilu, itu cenderung untuk nggak usah saya lah, gitu loh. Nah kalau 265 juta warga Indonesia menganggap bahwa ya saya tahu terjadi itu, tapi ya jangan saya lah, gitu ya. Peristiwa pelanggaran atau kejahatan itu terjadi terus, gitu. Karena tidak ada satu orang pun yang berani melaporkannya. Nah, Jaga Pemilu malam ini mengajak kita semua menunjukkan keberanian kita, kekuatan kita untuk melaporkan peristiwa-peristiwa pelanggaran, dalam hal ini adalah pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan presiden. Prosesnya sedang berlangsung. Sebentar lagi, Ibu Bapak, akan ada proses kampanye rapat akbar. Artinya ada pengeramahan massa besar-besaran. Mulai tanggal 21 Januari nanti. Itu 3 pasangan calon akan mengumpulkan pendukungnya sebanyak mungkin. Nah, bagaimana mereka mengumpulkannya? Dan bagaimana kemudian yang bukan pendukung pada saat itu? Ada potensi-potensi intimidasi terhadap pendukung lain. Ada potensi perusakan baliho atau spanduk ketika massa berjalan menuju ke lapangan tempat rapat akbar dilakukan, kampanye terbuka itu. Ada juga kemungkinan ejek-ejekan yang kemudian membawa pada bentrokan. Ini harus kita jaga. Yang ngejaga memang betul-betul kita, gitu. Supaya apa? Kalau pemilunya berlangsung baik, nanti tanggal 14 juga pihak-pihak yang mau mencurangi melihat bahwa kita itu besar, itu mereka nggak akan berani lagi memanipulasi atau mencurangi suara kita. Nah, kita hadir untuk itu. Mungkin teman-teman di sini juga kan ada yang tadi Mbak Ai nyalek gitu ya, atau juga menjadi pendukung caleg, ada juga yang menjadi pendukung capres, menjadi relawan capres dan cawapres, nggak apa-apa gitu ya. Itu kan hak konstitusi ya. Teman-teman boleh dan dipersilakan untuk menggunakan haknya itu, mengekspresikan hak politiknya itu untuk mendukung pasangan tertentu atau calon anggota legislatif tertentu. Tetapi di dalam hak konstitusi itu juga punya kewajiban untuk membuat situasi demokrasi ini berlangsung dengan baik. Kalau soal keamanan itu tugasnya aparat keamanan. Tugas kita justru adalah bagaimana supaya aparat keamanan itu bisa bekerja sebagaimana kita minta mereka bekerja, yaitu mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja tidak memihak, mereka bekerja dengan ada di melindungi semuanya, gitu. Jadi kalau ada aparat keamanan yang berpihak dan seterusnya, seperti kasus Boyolali misalnya ya, mereka memukuli anggota masyarakat sipil, atau kemudian juga ada satuan polisi di Garut yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon tertentu, itu kita wajib melaporkannya. Bagaimana melaporkannya? Ini dia. Mudah-mudahan di handphonenya nggak apa-apa, nggak usah ngelihat saya, bisa switch ke, tapi jangan dimatiin di Zoom-nya ini. Teman-teman bisa buka yang namanya browsernya. Pakai apa ya? Ada yang pakai Opera, ada yang pakai Chrome, ada yang pakai Safari, macam-macam kan?
yang biasa teman-teman pakai untuk buka internet? Biasanya pakai apa? Nggak apa-apa, buka aja mikrofonnya. Sautin aja. Pakai apa Mbak Siti Latifah untuk buka internet? Pakai Google Chrome. Google Chrome, oke. Buka Google Chrome-nya. Yang lain ada yang tidak pakai Google Chrome, pakai misalnya Opera atau apa? Atau ada lagi apa ya? CU. Oke, apapun itu. Mbak Kunin Darsi, pakai apa? Google Chrome juga ya? Ibu. Google Chrome, oke. Mari kita buka Google Chrome-nya. Atau langsung aja nih klik di chat, ya. jagapemilu.com. Kalau klik akan tertulis HTTPS. Tapi kalau teman-teman buka browser, nggak perlu HTTPS, nggak apa-apa. Langsung tulis aja jagapemilu.com. Oke. Enter. Sudah? Mantap. Nah, nanti saya share screen ya. Nanti akan cara share screen gimana? Kok gua nanya? Oke, bentar. Kan memalukan kalau nggak tahu cara share screen, ya kan? Itu yang ada tanda hijau share screen, Mas. Iya, betul. Itu dia. Ketemu. Oke. Nah, ini dia. Akan muncul ini kan, yang kanan itu toh. Kelihatan nggak yang di handphone? Halaman ini. Kelihatan. Mantap. Oke. Kalau sudah kelihatan, silakan sign up. Jangan login karena kan belum terdaftar. Itu ada di kanan atas. Versi ada tulisan login itu kan. Nanti ada tulisan sign up juga. Itu klik di situ. Maka teman-teman akan masuk dengan permintaan ini. Ada dua pilihan. Oke, rata-rata punya email ya. Email Google punya ya. Kan udah punya Facebook, pasti Instagram, atau ada yang main TikTok, pasti punya Google Mail. Jadi pakai Gmail untuk itu. Klik aja itu yang paling atas ada logo Google, klik. Mantap. Masuk ke sini. Nah, masuk ke sini itu akan dimintain. Oke, sudah masuk ke sini, isi formulirnya, identitas, alamat, kemudian ya. Mbak Latifah, apa tadi pertanyaannya? Buatan G. Nama lengkap? G. Ada NIK, yes. Ada tempat lahir, ada tanggal lahir. Mantap. Monggo dilanjutkan. Untuk teman-teman semua, silakan lanjut sampai selesai mengisi. Kalau yang terlewat malam ini ngisi nggak apa-apa, lanjutin aja dulu ya. Nanti bisa diulang. Jadi saya ngajak teman-teman malam ini untuk segera ngisi untuk memperlihatkan betapa simpelnya, betapa sederhananya platform yang kita pakai ini. Sudah masuk, lalu kita mana tadi? Kan udah ya, udah diisi. Ini udah diisi. Setelah melengkapi semua data, nanti terakhir, ya. Nah, udah ada semua, tinggal lanjutkan lah gitu ya. Sudah selesai. Sudah ya. Nomor HP juga sudah dimasukkan. Jadi login-nya itu atau sign up-nya itu sesederhana itu daftarnya. Kenapa kita perlu ngedaftar? Supaya nanti kalau di besok gitu ya, dalam keseharian kita atau dalam keterlibatan kita pada kampanye, kita menemukan pelanggaran, teman-teman tuh tinggal laporkan aja. Foto gitu ya, kalau perlu direkam video, rekam. Tapi jangan cuma diingat, ditulis. Jadi, oh ini siapa ini? Iki ante sopo iki sing ngerusak baliho nih gitu. Foto. Nanti tinggal login. Nah, loginnya di mana? Ini. Untuk melaporkan, klik kan di halaman pertama tadi tuh kalau sudah login, ngelihat ini toh, ada laporan pelanggaran. Klik aja. Atau kalau sudah itu nanti juga ada tulisan, intinya ada tulisan laporkan atau laporan pelanggaran, klik itu. Masuk. Ya, masuk ke sini. Isian data, apa yang diminta? Nah,
Ini tolong diperhatikan nih teman-teman. Saya gedein dikit ya. Yang diminta Iya, Pak. adalah nama terlapor. Jadi ini siapa yang melakukan pelanggaran, itu yang dimasukkan di sini. Jadi jangan nama ibu bapak, jangan nama teman-teman, gitu ya. Jadi jangan masukkan misalnya Ibu Nursia yang mau laporin, namanya jangan dimasukin di sini. Itu nama terlapornya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau saya nggak tahu, ya kan? Nggak kenal, gitu loh. Tapi ciri-cirinya menunjukkan dari mana. Maka nama terlapor boleh juga ditulis tidak dikenal. Alamat terlapor nggak kenal juga, namanya aja kita nggak tahu. Nggak bisa juga ditulis apa RT 3 RW 5, itu kan lagu gitu ya. Nah, jadi alamat Feby terlapor Vera. gimana? Apa sih nyanyi Bu? Feby Vera ya? Nah, lo ya monggo, nah iso nembang ya monggo. Jadi alamat terlapor di situ berarti adalah orang ini mencirikan lembaga apa? Katakan misalnya gitu ya. Mereka menggunakan rompi atau kaos dukungan tertentu. Alamat terlapor maka ini kelompok dari mana ini? Oh, kelompok relawan X. Kan kita tahu alamatnya. Karena itu kan di lingkungan kita. Masukin, boleh gitu ya. Nomor telepon terlapor. Ini kami tulis opsional, artinya nggak wajib diisi. Karena kan nggak kenal. Kalau kenal, tahu, lengkapi Bu. Ya, lengkapi teman-teman. Tapi kalau nggak ya silakan. Lalu link bukti, foto gitu. Itu kalau kan begini sebab. Maksudnya link bukti ini gini. Kadang-kadang dalam satu peristiwa pelanggaran kita foto, cek, video rekam, cek, gitu. Ada banyak buktinya. Misalnya, gitu ya, Bu Kunin Darsi ini kemudian sama adiknya atau putrinya atau putranya, wah ini kebanyakan sama mereka diunggah ke Google Drive. Boleh, gitu loh. Jadi link ini adalah link Google Drive. Tapi kalau enggak banyak kok, gitu loh. Mbak Sudaryanti gitu misalnya ya, nggak banyak ini. Ya ini upload media aja. Upload media ini foto, bisa video. Jadi di bawahnya ada lagi itu. Foto atau video yang tadi sudah berhasil direkam dari peristiwa pelanggaran itu, unggah di sini, upload di sini. Di bawahnya kemudian ada 3 kotak. Yang wajib dicentang tuh 2 kotak ya seperti contoh tadi. 1, saya menyatakan bahwa isi laporan adalah sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Centang. Itu wajib. Kalau nggak bisa. Lalu di bawahnya, saya mengizinkan jaga pemilu untuk meneruskan laporan ini kepada Bawaslu. Centang. Itu wajib. Habis itu, submit laporan. Yang di atas, begini Bu, teman-teman. Kalau teman-teman ingin namanya tidak muncul ketika pelaporan ke Bawaslu, maksudnya ketika publikasi, silakan tulis saya mengirim sebagai anonim. Tapi kalau ke Bawaslu, nama pelapor wajib Bu. Kan datanya juga sudah ada di kami, data ibu-ibu, gitu, data teman-teman. Jadi, tapi nanti kan ada fitur melihat semua laporan. Nah, di fitur itu saya nggak mau nama saya ada. Nah, centang aja itu, gitu. Yang di sini tadi, tek gitu ya. Tinggal klik maka dia otomatis tercentang. Ini yang saya bilang, lihat semua laporan. Nanti ada pantauan penjaga pemilu. Laporan muncul di sini. Ini contoh ya. Jadi ada tulisan Andri memberikan sesuatu kepada Tigor, gitu ya. Apa yang diberikan Andri kepada Tigor dan apakah Tigor menerimanya? Ini masih misteri yang tidak kita ketahui. Gitu. Ini contoh. Ya, tapi nanti itu laporan-laporan bunyinya gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini, juga bisa melihat perjalanan pelanggaran yang dilaporkan. Gitu. Ibu Sugiatmi gitu mau tahu, ini laporan saya udah di follow up belum ya sama jaga pemilu. Nanti lihat di sini, di pantauan penjaga pemilu ini. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Saya menerangkan ini sudah ditambahin dengan banyak cocomeo itu 8 menit. Artinya sebetulnya cepat sekali gitu ya. Dan simple sekali. Jadi oke.
Tadi dalam pengisian ada yang berapa lama membutuhkan waktu? Mbak Dewi Setiasih berapa lama? Aduh. Oh ini bukan ujian, Mbak. Enggak mau merosot, Pak. Apa ada sing merosot? Pakai merosot itu loh. HP-nya. HP-nya ya harus dinetralkan itu, gitu kan. Nah, sebentar ya. Ternyata cuma sebentar waktu ngisi. Gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, kami harap teman-teman nanti bisa secara offline beritahukannya kepada teman-teman lainnya. Kasih kabar ke teman-teman peka yang ada di wilayah kotanya. Dan bukan cuma itu, tetapi juga ke lingkungannya. Gitu ya kan. Ini kan teman-teman peka nih kepada saksi-saksi lain monggo. Gitu ya. Boleh. Gitu kan. Kasih tahu kepada saksi lain. Ikut calegmu bisa dicurangi. Gitu ya kan. Calegmu juga bisa curang. Gitu ya. Ini kamu bagusnya gitu ya melaporkan ini. Kalau tanya jaga pemilu itu apa gitu ya kan. Ya jaga pemilu itu ini organisasi yang didirikan oleh masyarakat yang ada di pihak yang netral gitu ya. Jadi jaga pemilu adalah kelompok netral yang ingin bersama-sama kita untuk mengawal pemilu ini, menjaga pemilu ini supaya berlangsung dengan baik. Ya emang ada gunanya kita lapor gitu ya kan kepada mereka. Ya ada dua, Bu, teman-teman sekalian. Yang pertama, setiap kasus yang terverifikasi, artinya adalah setiap kasus yang memang benar-benar kasus ya, bisa dibuktikan bahwa memang ini kasus, itu akan ditindaklanjuti sampai tingkat Bawaslu supaya pelakunya juga bisa mendapatkan balasan, bukan surat ya balasannya, pokoknya ada balasan. Yang kedua, setidak-tidaknya kita bisa mengumpulkan ada berapa sih sebetulnya pelanggaran pemilu yang terjadi di Indonesia dalam pemilu 2024 ini. Dan itu menjadi bahan pelajaran demokrasi kita. Jadi nggak pernah ada ruginya untuk ngelaporin, Bu, gitu teman-teman, gitu. Kalau bilang, loh, saya kan kalau ngelapor itu ingin supaya memang laporan saya ditindaklanjuti dan pelakunya dihukum. Nah, karena itu dalam melaporkan, kumpulkan bukti yang secukup-cukupnya. Dengan begitu, jadi jelas pelanggarnya siapa, nama, identitas. Dengan begitu kita bisa menindaklanjutinya seperti yang diinginkan oleh pelapor. Gitu. Demikian, teman-teman. Kalau ada yang kurang-kurang, monggo ditanyakan. Ono sing lorot lagi? Nggak ada. Oke. Monggo, Cung. Nih, ini. Ada yang mau ditanyakan. Mbak Nunung, Mbak Sundari, Mbak Umi. Monggo, Mbak Umi Pacitan. Ini. Pacitan gimana, Bu Umi? Kabarnya udah pergi ke museum belum, Bu Umi di Pacitan? Alhamdulillah sampun, Pak. Sampun, Ge. Itu besar ya, Pak? Besar, Bu. Bagus, lukisan-lukisannya bagus. Besar, Pak. Besar, Alhamdulillah. Ya? Top. Iya. Top. Wah. Sih. Ganteng-ganteng masalahnya. Monggo. Mbak Erna, ini buka mikrofon, mau bertanya silakan. Jangan sungkan-sungkan, gitu kan. Sebab nanti giliran ditanya kalau nggak bertanya. Dan kalau saya yang nanya nggak ada hadiahnya. Kalau nanti baru yang nanya ada hadiahnya. Kalau saya mau tanya nih, Pak. Monggo, Mbak Magdalena dari ya, FSP dari Undi. Federasi Serikat Peka Indonesia. Di ya, provinsi? Dari Kalimantan Barat. Enggak, di. Silakan. Tadi kan kita bisa mencatat apa kalau dia memakai baju dari partainya gitu ya. Terus kemarin itu ada kejadian nih Pak Anies hadir di Kalimantan Barat ini. Terus yang mentabok Pak Anies itu orangnya pakai bajunya Pak Anies.
Jadi bagaimana kita mau melihat seandainya orang itu memakai baju partai yang orang lain punya, tapi dia mencurangi seperti sehingga kecurangan itu orang di partai itu, padahal dia misalnya bukan partai itu gitu. Ya. Bagaimana itu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Bu Madalena. Pertanyaan berikutnya ditunggu, tapi jangan sesusah Bu Madalena ini ya. Enggak, gini. Dari Pacitan, Pak. Oh, ada pertanyaan lagi atau saya jawab dulu Bu Madalena ya. Jadi begini, jadi tadi saya contohkan adalah, kan kolom itu adalah kolom pertanyaan nama terlapor. Nah, kita ngerekam atau foto peristiwa itu, tapi kita nggak kenal. Nah, karena nggak kenal, kita cantumkan aja di nama tidak dikenal, tetapi di identitas lain ditulis ciri-cirinya. Nah, di situ misalnya kita juga nggak tahu, gitu ya kan. Ada baiknya sih langkahnya pertama gini, karena kita ada di lokasi itu, ini contoh ada yang nabok ya, ditabok. Lalu kemudian kita mau laporin, itu siapa sih? Misalnya kita bisa nyari tahu dulu, baru masukin datanya. Itu bisa, langkah pertama bisa itu. Sebaiknya adalah melakukan juga upaya pencarian data. Jadi kita mencari data, karena itu di dalam yang perlu diaktifkan itu kamera dulu aja. Foto, rekam, video gitu. Kalau halaman jagapemilu.com-nya bisa nanti setelah data itu terkumpul. Itu langkah pertama, kumpulkan datanya. Sehingga kita jelas identitasnya. Tapi yang tadi saya contohkan adalah bahwa kita udah setengah mati, nggak dapet. Nah, ada ciri-cirinya. Nah, contoh tadi itu tidak harus kaos partai tertentu, tapi bisa juga misalnya, seragam aparat, apakah dia seragam pegawai negeri, apakah dia seragam Satpol PP, apakah dia seragam militer, apakah dia seragam polisi, gitu-gitu, atau seragam PJKA, begitu ya. Itu ciri-ciri yang bisa menggambarkan. Nah, dalam kasus Bu Madalena tadi, gitu ya, kita nggak tahu tuh siapa, gitu. Nah, karena ada di situ dan banyak orang kenal dia, kita bisa cek ke sana. Baru kita input, baru kita masukkan datanya ke dalam jagapemilu.com. Kira-kira begitu, Bu Madalena. Ya, makasih Pak. Boleh ya, boleh ngejawab gitu, boleh Bu ya. Makasih Bu Madalena. Tadi dari Pacitan, monggo. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Begini, Pak, tahun 2014 kalau nggak salah ya, ini dari saksi. Yep. Nah, ini masalah honor ya, Pak ya, ini maaf. Masalah honor saksi itu, pertama kan 100.000 gitu ya. Nah, ntar kalau udah selesai, tambahannya gitu, umpamanya 200.000, tinggal 100.000 lagi pas kita ngumpulin hasilnya, setor ke Kordes itu ya Pak. Nah di situ belum dikasih, katanya ntar udah dititipin si ke B, tapi B itu bukan saksi, tapi ada pengurus gitu. Akhirnya nggak nyampe selesai itu nggak nyampe. Apakah itu juga sebagai pelanggaran gitu? Saya kasihan lihat anak-anak muda. Terima kasih Pak. Yang jadi saksi ini saksi dari petugas atau saksi caleg? Saksi caleg ya Bu ya? Saksi petugas. Iya, petugas. Oke. Saksi petugas itu kan artinya sebetulnya dia honornya tuh sudah ada dari KPU kan? Dari salah satu paslon. Iya. Oke, salah satu paslon. Baik. Jadi sebelumnya begini Bu. Karena pertanyaan ini saya mau bilang begini, ada beberapa jenis pelanggaran kan. Intinya adalah setiap peristiwa dalam pemilu ini yang merugikan baik pihak lain peserta pemilu maupun yang merugikan masyarakat, itu monggo dilaporkan. Jadi kategorinya itu ya. Kan begini misalnya ya, spanduk diturunkan. Saya kasih contoh ya. Kita warga biasa, kita dirugikan nggak? Gitu kan? Sebetulnya dirugikan.
begitu. Enggak sih, Sehingga kita tapi melaporkan. kita Nah, sama. jadinya Nah, nggak kenal gitu. oh ya, cuma kita, saya bukan simpatisan partai itu gitu loh, ya kan? Jadi nggak perlu saya laporkan, enggak, gitu loh. Tetap itu sebuah pelanggaran karena itu kegiatan yang merugikan. Apakah itu pihak lain, dalam hal ini adalah partai-partai lain, caleg-caleg lain, Putus-putus. atau masyarakat. Yang putus-putus saya atau siapa? Gitu, atau Hilang kita, Mak suaranya. masyarakat. Halo, saya Mbak Ai, saya bisa dengar suara saya nggak? Bagus, Pak. Bagus. Oke. Kedengaran jelas. Jadi saya Makasih. bisa. Ada yang putus-putus. Maaf ya Mbak Sundari. Oke, mudah-mudahan bisa diterima suaranya. Nah, dalam kasus para saksi yang ya kita kasih judul ya. Judul peristiwanya adalah koordinator saksi yang ingkar janji. Gitu kan. Harusnya dikasih 300.000 tapi nggak dapat gitu. Nah, bagaimana kita melihat peristiwa ini? Menurut saya sih persoalan seperti ini memang bukan persoalan yang bisa dianggap sebagai wilayahnya Bawaslu, ya, bukan sebagai wilayahnya Bawaslu. Gitu ya. Tetapi kalau Ibu Darsi mau melaporkannya, ya monggo, nggak apa-apa juga, gitu. Bahwa peristiwa ini perlu dilaporkan. Paling tidak ya Bu. Paling tidak, ketika Ibu bilang sama mereka bahwa oke, peristiwanya bagaimana, ayo dilaporkan, nama terlapornya siapa gitu. Paling tidak mungkin saja si koordinator desa itu merasa bahwa oh ada orang lain yang ngawasi perbuatan saya. Lalu bisa jadi dia kemudian membagikan. Mungkin saja. Jadi kalau saran saya sih nggak apa-apa dilaporkan. Itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini hal lain adalah kan kalau dari tadi tuh kita ngomong pelaku pelanggaran pemilu tuh kalau nggak caleg, paslon atau para pendukungnya atau timnya gitu kan ya. Bagaimana dengan penyelenggara pemilunya? Apakah KPU, KPUD, hingga KPPS itu bisa dianggap sebagai pelaku pelanggaran atau enggak? Jawabannya mereka juga berpotensi melakukan pelanggaran pemilu. Jadi kita juga ikut mengawasi mereka. Kita ikut ngawasi KPPS, ngawasi KPUD, bahkan juga Panwas. Mereka tuh panitia pengawas, harusnya ngawasnya, tapi bisa juga di lapangan mereka misalnya diskriminatif, membeda-bedakan penanganan masalah gitu. Jadi kelebihan kita sebagai warga pemantau itu adalah bahwa kita luas gitu. Kita tidak semata-mata ngawasi caleg, paslon, tapi juga ngawasi KPU-nya dan jajaran sampai ke bawah, juga ngawasi Bawaslu sampai ke Panwasnya. Gitu. Monggo. Nggih, matur nuwun, Pak. Yatimah. Wonten pertanyaan Mbak Yatimah dari Banyumas. Iki sedulur ngapaku iki. Yatimah iki. Ada lagi? Ada, Pak. Halo. Ya. Oke, mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan dulu ke Mbak Rup karena diskusi kita ini kan juga bicara mengenai bukan saja tentang jagapemilu.com-nya gitu yang teknis-teknis, tetapi juga mungkin prinsip pemantauan yang akan dilakukan oleh teman-teman peka. Jadi pertanyaan juga bisa disampaikan kepada THI di dalam yang non teknisnya, yang lebih ke soal internal pekanya gitu ya. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan malam ini, bagaimana kemudian misalnya apakah peka di tingkat kota, tingkat desa, sampai ke tingkat TPS akan membentuk satu struktur berjejaring atau bagaimana. Silakan, saya kembalikan dulu ke Mbak Rup. Monggo.
Teman-teman silahkan jika ada kesulitan, misalkan terkait apa aja, terkait platform tadi ya, atau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Iya loh, Teh Ai. Teh Ai, Ya, eh, masih ada yang melihat terkait aplikasi ini. Yang ingin saya tanyakan, jenis pelanggarannya apa saja yang harus dilaporkan lewat aplikasi ini gitu. Masih belum jelas gitu. nah, eh, itu mungkin tadi sudah disampaikan ya sama Pak Alif ya, Pak Alif, tentang jenis-jenis pelanggaran pemilu. Ya. Tadi itu yang merugikan gitu, yang merugikan baik masyarakat, terus juga yang merugikan paslon, mungkin salah satu paslon gitu ya. Tapi mungkin Pak boleh dijelaskan lagi karena saya juga masih ini ya, apa aja gitu, uh, lebih rinci, yang lebih rincinya mungkin gitu Pak. Saya juga jadi nanya. Sorry, mikrofon saya belum hidup. Baik, jadi jadi kalau kita nggak bicara mengenai pelanggaran pemilu yang sesuai undang-undang tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu memang ada beberapa jenis. Ada 3 jenis sebetulnya. 3 jenis ini maksudnya tiga besarnya ya. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik. Halo, suara saya kurang nggak? Jelas, Pak. Oke. Satu Jelas, pelanggaran kode jelas. etik, yang kedua pelanggaran administratif, dan yang ketiga adalah tindak pidana pemilu. Nah, di dalamnya itu turunannya macam-macam. Apa yang disebut pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu. Nah, saya mau membuatnya menjadi lebih sederhana untuk tidak, kita nggak usah ngapalin capek-capek gitu ya, yang dimaksud apa. Karena misalnya ambil contoh begini, mengajak orang tidak menggunakan hak pilih. Gitu kan, udah nggak usah milih. Dan itu dilakukan dengan aktif. Gitu, ada tetangga, uis lah udah nggak usah. Gitu loh, ini tuh nggak ada gunanya. Pilek-pilek, pilpres gitu ya. Jadi kita golput aja. Nah, mengajak itu tuh bisa dilaporkan. Apalagi kalau ngajaknya itu pakai kekuasaannya. Dan saya, ini bos kalian kerja di sini, saya nggak suka. Itu pelanggaran. Atau juga kemudian, atau juga sebaliknya, mengajak dengan cara yang memaksa orang lain untuk memilih caleg atau paslon tertentu. Itu juga pelanggaran. Jadi di dalam kalau kasusnya itu nanti memang ada banyak sekali. Sehingga kita sederhanakan adalah bahwa apakah hak kita sebagai warga negara, sebagai pemilih dirugikan oleh perbuatan tertentu, atau pihak lain oleh perbuatan tertentu itu dirugikan, itu laporkan aja. Contohnya tadi tuh, sesederhana spanduk, kita nggak ada kaitan sama spanduk-spanduk itu, cuma ya itu kan spanduk orang lain gitu loh. Kok dirusak sih? Nah, itu merugikan orang lain, laporkan. Jadi kita boleh saja kita mengingat 3 jenis pelanggaran tadi gitu ya. Etik, administratif, tindak pidana pemilu, yang ketiga ini yang paling yang paling gawat lah kayak gitu ya. Nah, jenis-jenisnya peristiwa-peristiwanya itu bisa contoh-contoh kecil tadi, tapi juga politik uang. Ya ini kalau ini ibu-ibu apa teman-teman udah lazim mengetahui ya, ada yang bagi-bagi uang, ada yang bagi-bagi beras, minyak goreng, itu udah jelas nggak boleh gitu ya. Itu laporkan. Lalu yang kedua, nah tadi saya diingatkan oleh teman adalah tentang peluang pelanggaran oleh penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Ya pemerintah dan aparatnya. Gitu. Jadi mereka misalnya begini, PNS itu kan nggak boleh berkampanye, nggak boleh.
Nggak boleh mereka bicara ini nanti Indonesia maju kalau dipimpin oleh nomor segini gitu kan. Tangannya menunjukkan kode-kode tertentu atau seperti di Bekasi gitu ya, habis pertandingan bola lalu kaosnya tuh semuanya nomornya sama, nomor paslon tertentu. Katakan nomor 5 gitu ya, kan nggak ada ya, kita cuma ada 3 gitu. Tapi katakan 5 gitu ya, nomor 5 maksudnya nomor paslon semua sama, itu pelanggaran. Kebetulan yang di Bekasi itu bupati yang melakukan itu. Nah, jadi itu penyelenggara negara kategorinya. Jadi penyelenggara negara itu kan tidak hanya Pak Jokowi gitu, tapi sampai ke level yang kita pilih, yang kita juga yang juga digaji, yaitu sampai kepala desa dan lurah gitu. Itu menjadi bagian dari pemerintahan. Mbak Rup, saya boleh baca yang di ini ya. Langsung ada pertanyaan dari chatting ya. Misalnya dari Mbak Sundari, di tahun ini saya Mbak anggota Sundari, KPPS, ya. apakah saya bisa menjadi tim pemantau? Ya boleh dong. Boleh. Karena apa? Karena Jaga Pemilu ini inisiatif masyarakat sipil. Kami terdaftar, kita terdaftar. Jaga Pemilu itu terdaftar di Bawaslu sebagai pemantau resmi. Gitu ya. Jadi dan boleh merekrut bukan, kalau anggota kan nanti dianggapnya bayar iuran anggota lagi. Boleh merekrut siapa saja di Indonesia ini dan di luar negeri sana yang mengikuti pemilu Indonesia untuk menjadi pemantaunya. Boleh Mbak Sundari. Jadi tinggal login aja, nggak ada masalah. Saya mau nanya apakah aplikasi juga Jaga Pemilu ini bisa dibuatkan seperti link sehingga kita tidak lagi buka Google buat daftar agar memudahkan para relawan untuk melakukan. Bisa. Bisa Mbak. Mbak Umi pakai iPhone atau Android? Pakai handphone Android. Android, oke. Jadi Bu Umi, kalau Bu Umi udah daftar, ya udah masuk, udah login, nanti biasanya kalau di Android itu di atasnya itu, di pojok kanan atas tuh ada titik 3 kan. Klik aja 3 titik 3 itu Bu, nanti ada keterangan install atau pasang. Nah udah, itu dia ada di halaman depan kita tuh, ada di layar depan gitu loh. Jadi seperti aplikasi jadinya, tapi itu sebetulnya web, sebetulnya browser gitu. 3 titik kanan, klik, ada keterangan atau pasang, gitu ya. Oke, tunggu yang lain. Bisa ya, Bumi? Bisa nanti. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bumi. Kota Pasuruan, Pak. Monggo, Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Siti Latifah, Bapak. Saya Ketua PK Kota Pasuruan. Kebetulan saya di Kota Pasuruan ini bekerja sebagai staf Panwascam di Kecamatan Pangulja saya. Di sini saya di divisi pencegahan. Mau yang saya tanyakan, untuk pelanggaran kampanye yang pelanggaran kayak sembako, uang itu kan tidak boleh, nggih. Kalau ini berupa telur, tapi telurnya ini dimatangkan, jadi berupa telur yang sudah matang. Ada pembagian seperti itu sebanyak 3 butir di wilayah kecamatan lain yang saya tahu. Apakah itu melanggar atau tidak? Baik, Mbak Siti Latifah, gini. Jadi biasa kan kalau di kampanye memang kadang-kadang ya ada yang ibaratnya bagi itu untuk bikin kenyang, ya. Iya. Misalnya nasi bungkus, gitu kan. Ya. Kalau yang terjadi beberapa waktu lalu misalnya oleh salah seorang pengurus atau tim pemenangan, itu sifatnya untuk ngejek gitu ya, bagi-bagi ngejek pihak lain gitu ya. Apakah ini masuk money politik? Enggak. Jadi money politik itu uangnya itu atau barangnya itu yang memang dimaksudkan untuk menyuap. Berapa sih uang dan barang yang dianggap bernilai itu yang harganya setidaknya di atas 100.000 gitu loh. Mbak Latifah, ya. Jadi telur 3, oke lah.
gitu kan. Kalau misalkan gini Bapak, Tapi kalau untuk telur money politik, setengah ya, kilo atau berapa, dua kilo lebih dari, wah ini money politik lebih dari 100.000. ya. Dia Terus monggo. kalau untuk money politik sendiri itu berupa ditransfer, misal ya, ditransfer. Kalau misalkan mengasihkan uang otomatis kan ada bukti ya. Kalau Ya. ditransfer itu kan belum ada bukti, apa itu termasuk money politik atau tidak itu? Nah, gini Mbak Siti Latifah. Ya, memang ada problem-problem pembuktian di situ. Jadi gini, pelaku kecurangan atau kejahatan itu memang selalu memperbaiki cara-caranya. Nah, Ya, sekarang bagaimana kita membuktikannya, gitu toh? Ada yang ngasih cash, ada yang ngasih dalam paket data, gitu voucher kan? ada Voucher kan, pakai data voucher gitu. Sekali lagi pegangan kita, dia berapa nilainya? 100.000. Ya, misalnya lebih gitu ya. Nah, lalu ada teman kita yang memang bisa bilang, yang nerima ya. Yang nerima itu adalah dia memang gini, Mbak Latifah, saya dapat transferan dari caleg A 150.000 dalam bentuk voucher Tokopedia. Misalnya gitu kan. Ya. Dia bisa memberi kesaksian bahwa ini memang diberikan oleh timnya caleg A. Ya, menjelang pemilihan. Laporin, screenshot ya. Orangnya juga gitu. Keterangannya diisi, laporin, ini buktinya. Yang ngirim si Anu. Monggo. Jadi pegangannya adalah kan kalau menurut peraturan KPU gitu ya, itu adalah baik uang maupun barang yang senilai 100.000 gitu ya. Oke, terima kasih. 99.000 gimana? Kurang 1.000 berarti masih tidak money politik. Berarti dipotong Iya. sama kordesnya. Mudah-mudahan ditanggapin ya Mbak laporannya. Yeah. Oh iya, ada lagi, boleh? Boleh. Terkait APK alat peraga kampanye ya, kayak banner, spanduk. Ada kejadian pemasangan banner besar, terus ada musim hujan kemarin itu ada angin, dan itu roboh tapi menimpa pejalan sampai meninggal. Apakah itu melanggar dan bagaimana solusi untuk hal tersebut? Nah, gini kan, pada prinsipnya semua bukan cuma alat peraga kampanye. Semua yang dipasang di ruang-ruang publik itu harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan bagi warga lainnya. Jadi harus itu. Jadi, makanya billboard gitu ya, itu kan untuk papan reklame, iklan-iklan komersial juga dibuat memenuhi standar itu. Nah, dibuat permanen dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dia mencelakai? Dia bukan kategori kita nggak bisa bilang lagi dia pelanggaran dalam kaitan ini gitu ya, dalam kaitan pemilu saja, tetapi dia memang sudah bisa dilaporkan ke polisi gitu loh. Si yang masang ini gitu ya kan, misalnya dia masang baliho tapi seperti berat sekali gitu, tapi nggak punya itu di dekat dengan ruangan publik lainnya atau dekat rumah atau dekat tempat bakso gitu ya. Sehingga ketika ada angin kencang atau petir blebuk dia mencelakai orang lain. Itu dilaporin ke polisi. Gitu loh. Yang salah siapa Bapak? Karena kan kebetulan mungkin yang masang kan bukan dari timnya atau dari pihak yang bersangkutan. Biasanya itu kan pakai pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga itu kalau masang kan bebas, enak ide kan gitu. Yang perlu disalahkan itu sepertinya siapa? Oh, nah dalam kasus itu sebetulnya begini kan, tentu saja di dalam hukum kan ada juga yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum ya. Kalau saya misalnya Mbak Siti Latifah nyuruh saya melakukan kegiatan A, kita kontrak gitu loh. Saya melaksanakannya, saya merugikan orang lain gitu ya. Orang lain itu
itu tentu pertama yang bisa dituntut saya kan. Tapi Mbak Siti Latifah sebagai pemberi order juga bisa turut untuk dilaporkan. Ya. Jadi kasus-kasus ini tentu kasus macam itu apalagi sampai menghilangkannya orang lain sangat bisa dilaporkan bukan saja ke Bawaslu tapi juga ke polisi. Nah, sekarang tinggal apakah kasus-kasus ini bisa dilaporkan ke jaga pemilu? Satu jawabannya pasti bisa. Laporkan saja. Yang kedua, gitu kan, ini sudah ditangani Bawaslu misalnya. Apakah bisa dilaporkan lagi ke jaga pemilu? Ya nggak usah double. Nggak usah, tetapi tolong awasi proses di Bawaslunya. Apakah proses penanganannya berlangsung secara fair? Jadi kalau ada pelanggaran yang dilaporkan tuh Bawaslunya sama Mbak Latifah. Jadi Mbak Latifah ngawasi Panwasnya, Bawaslunya, polisinya. Karena sekali lagi tadi kan, pelaku pelanggaran pemilu ini bisa siapa saja. Bukan hanya mereka yang sedang kontes, ya. termasuk penyelenggara, termasuk pengawas, termasuk penyelenggara negara, bukan cuma penyelenggara pemilu, tapi penyelenggara negara. Gitu. Asik dong ya jadi pengawas. Siap. Dijaga pemilu. Hanya staf, Pak. Stafnya saja. Ya. Mau ke komisionernya masih belum bisa. Nanti 5 tahun lagi bisa. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Mbak Latifah. Saya ini kelihatan bawa Bapak ya? Gawat. Pertanyaan dari Mbak Yuniarti, Mas. Mbak Yuniarti Jakarta Timur. Jadi kalau di bawah 100.000, artinya bukan pelanggaran money politik dong, gitu. Iya, gitu loh. Kecuali tadi itu sebetulnya 100.000. Kita nerimanya 95, tapi dipotong kordesnya 5.000, gitu. Jadi ya laporkan, gitu. Laporin dua-duanya, kordesnya juga. Secara peraturan, Mbak Yuniarti, di bawah 100.000 belum masuk kategori politik uang, gitu. Monggo. Oh, begini. Oke. Mungkin ada pertanyaan begini. Duitnya belum dikasih. Bisa dong. Tapi dijanjikan. Pilih saya atau tolong itu ya. Saya tuh lagi mendukung caleg XYZ. Mbak-mbak bantu dong ya. Pilih mereka. Kenapa harus milih? Nanti kalau dia menang di TPS kita diberikan masing-masing 200.000 juga dengan bimoli. Minyak goreng maksudnya. Juga dikasih telur dan beras selama 3 bulan. Belum terjadi kan? Peristiwanya belum terjadi toh. Tapi dijanjikan gitu loh. Nah, menjanjikan akan melakukan money politik, akan melakukan politik uang, itu bagian dari pelanggaran. Silakan dilaporkan. Tapi tolong didokumentasikan betul-betul ya. Bahwa memang ada janji semacam itu. Supaya jangan justru teman-teman dianggap fitnah. Gitu. Mencemarkan nama baik gitu-gitu. Jadi, tapi ini untuk pengetahuan saja bahwa menjanjikan itu masuk bagian dari hal yang bisa dilaporkan dalam hal ini. Tapi ya didapatkan betul bukti-buktinya gitu loh. Karena ini untuk supaya menjauhkan teman-teman dari tuduhan balik. Kan banyak yang kadang-kadang suka gitu ya, tuduhan balik ya. Iya. Yang di Batam biasa, itu, Pak. Belum terjadi. yang di Batam itu kan coba peristiwanya kan, Bawaslu negor, kalian kok masang baliho sembarangan, diturunkan. Lah Bawaslunya dilaporkan, kan itu. Pertama malah nggak ngaku gitu kan, itu baru Bawaslunya dilaporkan ke polisi gitu. Jadi kadang-kadang agak ajaib nih dunia kita nih. Silakan.
Tadi siapa? Mbak Frida, monggo. Ada lagi nggak yang di teks? Oh, ini ada Pak Eri Riana Harja Pamekas di ruangan kita ini rupanya. Abah kita ini. Selamat malam, Abah. Selamat malam, simak dengan baik. Ibu-ibu hebat ini. Selamat malam, Pak. Malam. Mbak Farah angkat tangan ya? Angkat tangan. Apa maksudnya bertanya bukan nyerah gitu. Monggo Mbak Farah. Ya, oke, makasih Pak. Ini loh Pak, kita kadang resah ya melihat pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Cuma kadang itu terjadi sama istilahnya rekan profesi di kampung misalnya, atau sejawat juga gitu. Jadi yang saya khawatirkan kalau kita melakukan pelaporan gitu Pak, kita yang melaporkan dijaga nggak Pak namanya? Gitu. Nah, saya belum unmute rupanya. Jadi Mbak Farah, ini soal jaminan keselamatan nama ya. Ya. Ada. Tadi di dalam formulir kita ada juga opsi untuk namanya anonim, artinya tidak disebutkan. Tidak tercantum. Tidak tercantum. Tapi untuk kami dan Bawaslu, untuk sistem jaga pemilu dan juga Bawaslu, tetap dibutuhkan nama dan NIK. Tapi nama itu tidak akan diumumkan kalau diminta Aku udah login tadi di Jaga Pemilu. Udah memasukkan nama juga. Ya. Terus ada beberapa juga pelanggaran di sekitar sini juga yang menjanjikannya seperti tadi. Ya, yang menjanjikan itu loh Pak. Enggak, belum. Ya. Maksudnya kita kan baru ikut ini nih Jaga Pemilu sekarang karena fakta itu. Nah, kemarin itu saya melihat ada seperti itu Pak. Jadi kalau dia minta suara dari satu TPS 3 misalnya gitu ya, yang saya tahu nih kemarin. 3 untuk caleg tertentu dijanjikannya nanti setelah pencoblosan gitu ya. Itu saya foto misalnya brosur dia, terus apalagi Pak orangnya gitu Pak, gimana Pak? Ya, identitasnya. Nah sekarang begini, oke, ada seseorang datang ke kampung kita meminta agar kampung ini memenangkan paslon atau caleg tertentu. Boleh apa enggak? Secara umum boleh. Kenapa? Karena kan dia memang sedang menggalang suara. Tapi kalau yang datang ke tempat Mbak Farah gitu ya, itu ternyata adalah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, atau Pak Kapolres atau sejenisnya, yang dia adalah aparat pemerintah dan aparat negara, meminta warga ini untuk memenangkan paslon atau caleg tertentu, itu pelanggaran. Tanpa mereka menjanjikan apapun, itu pelanggaran. Jadi itulah di data. Iya Mbak Yuniarti, bagaimana? Maaf, salah. Oh oke. Ya, itu pelanggaran. Jadi tanpa ada janji. Ini kalau menang, kita aspal. Gitu loh. Atau tiap warga dapat uang sekian. Gitu loh. Ini di ruangan ini ada rekan saya nih, Bang Ucok, Bang Rusdi Marpaung. Bukan kebetulan sih, beliau adalah koordinator advokasi. Jadi cocok sekali nih. Urusan hukum memang beliau yang akan membantu kita semua yang melapor untuk nanti yang memfollow up kasus-kasus, mengawalnya di Bawaslu, termasuk juga soal-soal perlindungan bagi para pelapor. Jadi pas banget. Terima kasih nih malam ini. Silakan Om Ucok. Ya. Makasih Mas Alif. Saya mau menambahkan aja karena tadi ada satu pertanyaan penting soal keamanan ataupun jaminan bagi para relawan yang melaporkan. Memang di situ juga kami bertemu ya, saya juga udah
sempat jalan ke beberapa daerah, ya, Medan, Semarang, Jogja, ya, dan Surabaya. Jadi Ibu, mungkin yang paling penting adalah bahwa kami juga menyadari bahwa sistem ini bisa memberikan apa ya, memberikan semacam bumerang atau ancaman begitu. Itu sudah dipikirkan. Pertama-tama kami, karena saya di bidang hukum juga selain advokasi, artinya kita juga semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan para lembaga bantuan hukum. LBH Pers sudah menyatakan kesediaannya apabila ada persoalan hukum di bidang kebebasan berekspresi. Menyatakan atau menyampaikan informasi itu adalah hak kebebasan berekspresi yang dilindungi bukan hanya di saat pemilu saja, tapi di setiap saat, karena itu jaminan konstitusi dan undang-undang. Yang kedua, apabila ada, tadi Alif sudah menyebutkan beberapa kata kuncinya, itu di Jaga Pemilu ada tim verifikasi. Jadi bahkan di Bawaslu sendiri adalah standar bahwa yang melaporkan bisa anonim juga. Jadi kalau Ibu merasa nggak merasa yakin, tidak apa-apa untuk membuat anonim gitu loh. Tapi memang data pelaporannya kan sudah ada, di ketika login kan udah kelihatan NIK-nya segala macam. Itu kenapa begitu? Karena kita nggak mau yang mendaftar itu robot, ya kan? Kalau NIK itu kan sudah jadi satu single identity ya, identity tunggal ya. Jadi bahkan pajak pun begitu. Jadi diharapkan kesahihan laporannya itu bisa didukung dengan, kalau di pengadilan kita ada 2 bukti ya, paling enggak ya. Kalau Kang Eli juga tahu tuh, kalau korupsi setidaknya kita punya 2 bukti minimal ya. Bisa juga foto atau juga ada saksi. Nah, itulah makanya ibu-ibu sekalian ini juga nggak usah khawatir. Kalau misalnya ragu, boleh anonim. Karena tugasnya nanti kita yang memverifikasi, dan apabila karena kita terakreditasi di Bawaslu, itu pasti akan Bawaslu juga harus tindak. Nah, itulah salah tugas-tugas advokasi untuk menindaklanjuti laporan-laporan para relawan, dalam hal ini kalau ibu-ibu melaporkan. Begitu Bung Alif. Jadi soal keamanan kita paham, dan itu kita juga sudah siapkan. Tapi setidaknya kan verifikasinya itu panjang gitu loh. Dari kita juga memverifikasi, Bawaslu verifikasi, dan ada tim bantuan hukum juga yang untuk melindungi apabila terjadi ancaman ataupun intimidasi kepada para pelapor. Ya. Dan satu yang juga mesti diingat, ketika Ibu menjadi relawan jaga pemilu atau terdaftar begitu, Ibu udah terakreditasi di Bawaslu gitu loh. Jadi bukan pemantau asal-asalan gitu loh, tapi dia yang benar-benar diakui menjadi dokumen, bahkan menjadi bagian sejarah dalam sejarah pemilu di Indonesia dan demokrasi pada umumnya. Begitu Bung Alif. Terima kasih Om Ucok atau Om Rusdi Marpaung gitu ya, Mbak Farah tadi. Mantap, jadi terlindungi. Kita harus meningkatkan keberanian kita, karena seperti yang tadi di awal, kita ini kan kuat gitu ya. Mau diulang salamnya? Buka mic-nya dong. Mana? Mikrofonnya dibuka dong. Silakan dong, buka mikrofonnya semua dong. Ayo. Sudah. Oke kan? Untuk mengulang lagi, meningkatkan keberanian kita, ya enggak? Salam perempuan. Kami kuat. Lah, semua nih buka nih. Salam perempuan. Kami kuat. Apa kabarnya? Kami kuat. Tetap asik. Asik. Silakan lagi. Baru TAI. Kita sudah 21 lebih 10 nih. Silakan. Saya sih boleh lanjut, boleh. Teman-teman sudah cukup untuk pertanyaannya? Sudah, Pak. Cukup mungkin. Kami malam juga ya. Menanya, kalau aspalnya yang udah di ini gimana ini? Apanya tadi? Apa aspalnya? TAI? Ya. Kalau ya. Ya, Bapak keceplosan, maaf.
Iya. Selamat malam Ibu-ibu semua. Monggo. Ini ya silakan Mbak Aduh, Wilu. udah ditutup Iya, ya. Mas Alif, terima kasih banyak. Materinya sangat menarik ya, dan diskusinya seru Aduh, gitu. bagus ya. Ibu-ibu, sebenarnya kita bagus. sepakat untuk diskusi ini sekitar 1 jam saja gitu ya. Ternyata lumayan seru dan banyak pertanyaan gitu ya. Dan kita merencanakan ada 4 sesi diskusi setiap minggu, setiap malam Rabu. Jadi minggu depan ini akan ada diskusi lagi lanjutan gitu. Dan kita sepakat untuk areanya itu kawasan ya, kita membuka diskusinya per kawasan. Tetapi kalau ibu-ibu merasa diskusi hari ini memang menarik dan ingin memperdalam, silahkan bergabung lagi ya. Silakan bergabung lagi untuk mengikuti diskusi minggu depan. Itu boleh ya. Jadi kita akan tetap buka sesuai dengan rencana. Ini diskusinya akan dilakukan per kawasan. Minggu depan itu kita dengan kawasan Sumatera ya Teh. Betul Mbak Iya. Wilu. Tetapi sepertinya masih ada slot ya. Kalau malam ini sepertinya tuh Jawa paling banyak sebenarnya, tapi karena ada yang bergabung, jadi ini baru sampai 61 akun. Artinya kalau ibu-ibu memang masih penasaran, masih ingin mendengarkan dan kemudian memahami lebih lanjut tentang aplikasi Jaga Pemilu, silahkan bergabung lagi di minggu depan gitu ya. Tetapi saya usul saran karena ini sudah malam sekali, untuk kita diskusi untuk sesi ini cukup sekian gitu. Demikian Teh Ai, Mbak Ya, Rup, terima kasih Mbak Wilu. Salif. Makasih Mbak Tapi Wilu. tadi ada kuis ya, belum ini. Ada kuis belum untuk ini hadiahnya? Ya silakan yang mau dalami, kita kataman lagi minggu depan biar lebih biar lebih piawai. Nah, juga teman-teman mungkin mulai besok, ini malam ini kan udah mulai banyak yang daftar. Besok ajak juga anggota keluarganya yang lain, tetangganya, dan seterusnya. Dari saya mengucapkan terima kasih loh untuk kehadiran teman-teman semua dan juga antusiasme yang tinggi, dan sekali lagi saya harus sampaikan hormat saya untuk semua perempuan kuat yang hadir malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Alif Iman Nurlambang yang telah memandu diskusi kita dari jam berapa tadi? Panjang ternyata ya, dan banyak pertanyaan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah antusias sekali menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya yang keren-keren dan kritis ternyata ya. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Wilu tadi, bahwa kita masih ada 3 sesi lagi ya, kurang lebih 3 sesi lagi per Korwil gitu. Jadi teman-teman yang masih ingin bergabung karena memang ingin banyak berdiskusi tentang peran politik kita di dalam menjaga atau mengawasi pemilu, masih ada kesempatan di minggu-minggu selanjutnya. Oke, nah kali ini ya kita masuk ke sesi seru-seruan ini. Jadi Mas Alif Iman sama Mbak Teh Ai ya, sebelum nanti saya minta closing statement-nya ya, jangan buru-buru keluar karena nanti masih kita minta closing statement-nya ya. Ini untuk seru-seruan ibu-ibu ya. Supaya kita juga melihat ya antusiasme ibu-ibu itu tadi sambil ngantuk atau memang benar-benar mengikuti begitu. Nah, saya akan memberikan pertanyaan ya kayak kuis lah ya Mbak Bu ya, ibu-ibu, Mbak-mbak ya. Ini semacam kuis. Jadi saya akan menyampaikan 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, saya minta nanti ada pertanyaan multiple choice sih. Jadi sudah ada pilihannya A, B, C. Terus nanti ibu-ibu ya, siapa yang tercepat menjawab ya, 2 penjawab pertama itu akan mendapatkan hadiah
mendapatkan hadiah voucher pulsa sebesar 50.000. Ya. Jadi ayo kita kemudian jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Aduh, keretanya udah lewat. Kereta di mana itu ya? Mbak Villa bocor. Oke, silakan. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama saya berikan ya untuk 2 jawaban pertama yang paling benar akan mendapatkan voucher senilai 50.000. Nah, kita mulai pertanyaannya. Mohon ibu-ibu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya adalah ya, apa hashtag dari Jaga Pemilu? Ya, pertanyaannya adalah apa hashtag dari Jaga Pemilu? Jawaban A, ya, sebentar. Jawaban A adalah pemilu bersih. Jawaban B, hashtagnya adalah jujur adil. Jujur adil. Jujur adil. Jujur adil. Hashtagnya adalah pemilu bermartabat. Jangan cuma ngomong tapi dijawab di chatting. Jawab pertama yang akan mendapatkan pulsa 50. Pertama dan kedua. Ayo, jangan cuma ngomong, jawab di chatting. Kolom chatting. Kok nggak ada yang jawab? Jujur adil. Ditulis di kolom chatting, ibu-ibu. Siapa dijawab? Bu? Jujur di Kabupaten Pekalongan, jujur adil. Gunung Kidul B, jujur adil. Silahkan ditulis di kolom chat, ibu-ibu. Oh, gitu. Ya, karena yang ketahuan. Oke. Sudah ada banyak penjawab nih, tapi saya hanya mengambil yang jawaban pertama dan kedua saja ya. Nah, jadi jangan langsung jawab pakai ini di mic ya, tapi langsung jawabnya di sini. Nah, jawaban pertama ternyata ada dari siapa nih? Kita lihat ya. Banyak banget. Banyak banget, tapi saya cuma ngambil 2. Mohon maaf yang lain ya, kita anggap Ibu kasih tahu jujur adil, tapi ibu katanya jadi. Ya, jawaban pertama dari Ibu Kartini, Peka Jaksel. Nah, silahkan Ibu menuliskan nomor HP-nya, Ibu. Nanti yang akan kita kirim kuotanya. Ngobrol ngetuk video nulis. Terus jawaban selanjutnya yang benar adalah dari Ibu siapa lagi nih? Bentar, saya refresh dulu. Kok agak muter-muter ya. Dengan Bu Madalena. Apa lagi ya? Chat. Jujur adil. Kuat. Pasuruan. Gunung Kidul. Solo. Nggak mau kalah. Cita nih. Sambil saya siapkan pertanyaan kedua ya. Saya siapkan pertanyaan kedua. Mas Deka, tolong lihat jawaban yang tadi yang benar yang kedua namanya siapa? Saya ini agak lemot ininya. Aduh, terus hilang. Hilang. Jadi hilang ini tadi juga. Gimana nih? Ya, pertanyaan kedua adalah ya, siap-siap, jangan lupa langsung dikirim jawabannya di kolom chatting. Jawaban kedua adalah kalau kita melihat pelanggaran pemilu, apa yang ibu-ibu lakukan? Jawaban A adalah marah-marah. Jawaban B direkam. Mana gua tahu. Ya. Jawaban C, foto dan upload di jagapemilu.com. Silahkan langsung dijawab di kolom chatting. Ya, nggak bisa di Jaga Pemilu 2024. Ya.
Oke, jawaban pertama sudah ya. Kita minta tiga jawaban terbenar apa? Sudah ya. Sudah kita dapat 3 jawaban. Jawaban pertama Jawaban pertama Bu Kartini lagi ya. Wah, Bu Kartini ini monopoli ini ternyata. Jarinya cepat. Jarinya cepat ini, jempol apa? Ya. Apa tadi Bu Kartini, yang kedua Bu Titin Handayani ya. Bu Titin silahkan, yang jujur adil tadi silahkan kirim nomor apa, nomor teleponnya yang mau dikirim ya. Terus jawaban untuk ya, ini hati saya. Mas Deka minta tolong ya, dilihat ya. Mas Alif minta bantuan juga dilihat. Oke, baik Bu. Oke. Oke, itu dulu ya. Sambil nanti saya melihat lagi di apa, di kolom chat jawaban pertama 2 orang yang penjawab tercepat. Jawaban kedua adalah 3 orang penjawab tercepat. Nah, waktu saya serahkan kembali pada narasumber. Nah, pertama saya minta kepada Teh Ai ya untuk memberikan closing statement. Silakan Teh Ai. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Mungkin saya mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya untuk teman-teman di wilayah antusiasmenya malam ini sungguh luar biasa gitu ya. Dan ini sebuah kesempatan untuk kita sebagai Gerakan Peka untuk ikut berkontribusi dalam pesta demokrasi pemilu 2024. Dan kami menghimbau kepada teman-teman jangan segan-segan ya kalau misalkan menemukan pelanggaran atau kecurangan untuk segera dilaporkan di Jaga Pemilu gitu. Dan insya Allah nama teman-teman aman gitu ya, karena Jaga Pemilu juga sudah antisipasi gitu kerjasama dengan advokat dan sebagainya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Ai atas closing statement-nya. Nah, yang terakhir saya mintakan closing statement dari Mas Alif Iman Nurlama. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan kita malam ini, dan terima kasih juga untuk minat teman-teman untuk bergabung di dalam pemantauan melalui jagapemilu.com. Ini pemilu kita yang harus kita jaga sama-sama. Demokrasi kita ke depan akan seperti apa tentu saja ditentukan oleh sejauh mana atau sebesar apa partisipasi kita. Lepas dari itu semua, pertemuan malam ini bagi saya pertemuan yang membanggakan. Saya bisa bertemu dengan banyak sekali perempuan-perempuan yang dari jauh saya kenali sebagai perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Saya sangat hormat malam ini bertemu dengan sama-sama Pak. Tambah ilmu. Demikian acara yang kita selenggarakan dari pukul 9.30 tadi sampai jam 9.25. Lumayan panjang ya ternyata. Kita telah melakukan diskusi yang dengan topik ya Jaga Pemilu, Jaga Suara Kita yang diselenggarakan oleh Yayasan Peka dan Federasi Serikat Peka bekerja sama dengan Jaga Pemilu. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan memberikan materinya. Terima kasih kepada ibu-ibu dari Federasi Serikat Peka maupun dari Yayasan Peka yang kemudian telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Dan terima kasih kepada juga para peserta dari Jaga Pemilu yang pada kesempatan malam hari ini juga ikut hadir ya. Terima kasih kepada semua yang terlibat dan akhirnya kita sudahi malam jam 2 malam hari ini.
saya akan foto bersama dulu. Silahkan buka balik di kameranya supaya saya bisa melihat wajah-wajah cantiknya. Ada yang ganteng. Oh, ada yang ganteng juga. Kayak itu Kak ya. Bersama. Terus kita tahu ya. Kan? Belum muncul, oke. Kolom 2, silakan dibuka bagi yang belum dibuka kameranya. 1, 2, 3. Kolom 3, saya foto, silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Wes tahu. Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang ya. Walaupun mungkin minggu yang akan datang untuk korwil yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan Ibu-Ibu juga bisa berpartisipasi. Jangan lupa masuk login ke Jaga Pemilu. Ya, dan bergabung menjadi relawan pemantau pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam juga. Terima kasih semua. Makasih Mas. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Mbak Wilu. Juga Mbak Rum. Mbak Wilu, Teh Ai. Terima kasih semua ibu-ibu. Terima kasih. Dan yang lain-lain Mbak Tiara. Ya, sampai ketemu nanti kalau saya ke kota-kota Ibu. Kita kontak-kontak ya. Silakan Mas, singgah. Izin live ya. Ya, terima kasih. Mas Deka udah moto yang ini ya Mas, minta tolong. Silahkan teman-teman jika ingin live. Jangan dimatiin dulu, aku belum lihat semua masalahnya. Yang jawaban kedua yang benar siapa Mbak Ali, Mbak Ai? Setelah Bu siapa tadi? Setelah Bu Kartini. Terima kasih. Kalau dulu lagi saya tak jos ya. Kalau Bu Titin tadi yang jawaban sama ya, Mbak? Ya, Bu Kartini pertama semua ya, dua-duanya. Teh. Halo Teh. Iya, Bu Nur. Izin keluar ya. Iya, silakan Bu Nur. Ya Bu, terima kasih banyak ya Ibu-ibu. Ya semuanya ya. Ya, sama nanti Jujur adil itu jujur adil. siapa Bu? Yang kedua tuh foto dan apa? Nurul Imamah. Kota berapa ini Bu? Bu Nurul Imamah. Ya, nanti yang foto dan upload di Jaga Pemilu. Ya. Yang pertama Nurul Imamah, yang kedua Maya. Siapa Bu? Maya. Maya. TAI punya nomornya? Ada, Mbak. Oh ya. Terus yang nomor 3, satu lagi. Sama tadi siapa? Mbak Yuniarti kayaknya ya. Siapa Bu? Ini Bu Maya Peka ini benar jawabannya, tapi dia milihnya B ya, salah berarti ya. Iya ya. Sama Serikat Trenggalek, ini siapa ini Bu? Nomornya siapa ini dia? Titin, bukan. Bu siapa tadi yang Serikat Trenggalek? Tahu kontaknya ya?
Ada. Iya, oke. Nomor saya itu nomornya Susan. Susan ya. Ya, berarti Bu Kartini, terus Serikat Trenggalek sama Bu Siti Latifah untuk yang jawaban ini. Ya, yang jujur dan adil itu tadi Bu Kartini sama Titin Handayani, bukan? Titin Handayani. Iya, Titin Handayani. Sama Titin Handayani. Oke. Nanti saling kontak-kontakan nomornya ya, Mbak Ai ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Teh Ai. Sama-sama Mbak Rob. Ya, makasih Sampai banyak. ketemu lagi ya nanti Ya. minggu depan. Teman-teman terima kasih banyak. Silahkan yang mulai. Mbak Rup mungkin bisa di ini dari sana semua ya. Mas Dekan, masih dengar nggak? Halo Mas Masih, Bu. Dekan. Masih. Kamu bisa ini? Udah saya taruh di grup. Sudah ya? Udah saya taruh di grup. Oke, sip. Aku nggak bawa mouse. Yuniarti sama Bu Titin kan? Ya Oke. udah ada di grup ya. Oke, udah. Aku nggak bawa ini mouse, jadi tanganku tuh ini banget, susah banget gerakinnya. Oke, makasih Teh Ai. Ya, Sampai sama-sama ketemu Kak minggu Rup. depan. Iya, sehat-sehat terus ya Mbak. Ya, sehat-sehat juga Mbak Ai. Saya live ya. Kita live ya. Terima kasih.